Perkenalkan, nama saya Rian Mulidin, saya bagian dari keluarga Sapma PP Aceh. Sebelumnya, saya setuju apa yang telah Pak Rocky katakan tentang generasi milenial dan tantangan masa depan di Indonesia, yang dimana juga kita nantinya akan menjadi generasi pimpinan seperti kita ini. Namun ada satu hal Pak Rocky yang saya sakit kepala, tentang ketika ada golongan yang mengobok-obokkan konstitusi tentang masa jabatan, yang dimana masa jabatan presiden itu hanya boleh 2 periode, tidak boleh lebih, apapun itu alasannya. Seperti wasiat bapak kami, orang tua kami, yaitu Pak Yapto Sulistyo Suryomono, dan telah memastikan bahwa kami berada barisan paling depan ketika ada orang yang mengubah atau membelokkan konstitusi Republik Indonesia. Yang jadi pertanyaannya, Pak, apakah benar ada komplotan elit yang telah dan sedang bekerja keras untuk mencari jalan jabatan 3 kali presiden atau perpanjangan masa jabatan untuk jangka waktu tertentu? Jika memang ada, siapa dedengkotnya atau lebih tepatnya siapa dalang besarnya? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan lugas yang berbahaya. Karena saya bisa kena delik kalau saya sebut nama itu. Saya terangkan aja gejalanya ya. Saya hidup di dunia kampus, mata-mata saya di kampus banyak betul loh. Sekarang lagi beredar satu tim yang berupaya membujuk para pakar HTN untuk menyetujui perpu tentang penundaan pemilu. Nanti diverifikasi namanya siapa tuh. Kalau Anda jadi calon, nanti ada semacam list. Itu si MN satu tahap lagi jadi guru besar, didatangi. Anda mau cepat jadi guru besar? Oke. Sodorkan teks, sosialisasikan tentang penundaan pemilu. Jadi memang operasi itu jalan real. Banyak pakar hukum HTN yang tadinya kritis pada pemerintah mulai meragukan integritasnya sendiri. Kalau dia diragukan orang lain bisa, dia meragukan integritas sendiri. Karena saya lihat beberapa pakar HTN garasinya udah dibikin lebih lebar. Karena bakal dapat sogokan mobil listrik tuh. Gejala itu yang saya baca sebagai persiapan untuk melahirkan regulasi untuk membatalkan atau menunda pemilu. Dasarnya sederhana, sampai sekarang presiden tetap berupaya mencari calon pengganti dia yang nanti akan mengamankan dia setelah dia lengser. Orang bisa tuduh, saya bikin analisis tidak boleh dikriminalkan. Tunggu aja faktanya kalau saya mau ditangkap atau mau diproses. Jadi sebetulnya gejala-gejala itu kita lihat dari hari ke hari itu. Itu raison d'être, alasan adanya kecemasan publik. Sekarang prinsip kedua tadi bahwa di dalam demokrasi percepatan sirkulasi elit itu yang mesti diajukan tuh. Bukan penundaan sirkulasi. Kalau dibikin 5 tahun, 7 periode, Anda tidak punya kesempatan untuk ikut dalam kompetisi. Kesempatan Anda sebagai milenial berhenti, tiba-tiba Anda udah jadi kolonial. Jadi Anda sebetulnya diancam oleh regulasi itu. Secara etis, demokrasi menghendaki percepatan perubahan politik supaya ada pembaharuan terus-menerus. Demokrasi adalah ide tentang pembaharuan, bukan ide tentang perpanjangan. Jadi itu dasarnya kenapa saya, teman-teman di Jakarta, terus-menerus mengawasi proses busuknya political decaying, pembusukan politik yang diniatkan untuk memperpanjang atau menunda pemilu. Jadi saya kira itu dasarnya, dan silakan teman-teman milenial juga mulai nguping. Siapa tokoh-tokoh di sini yang potensial untuk dihasut atau diminta supaya garasinya diperlebar.